Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pesona Indonesia, Wonderful Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kevin Purba. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Usaha Perjalanan Wisata, kelas 4 BPB. Dan sekarang di video ini saya akan menjelaskan tentang kepabeanan dari negara Brazil. Ya, pertama, prosedur eksportir asing dan importir Brazil harus mendaftar ke Sekretariat Perdagangan Asing atau SECEX, cabang dari Kementerian Pembangunan Industri dan Perdagangan MDIC. Perusahaan yang ingin mengimpor barang ke Brazil harus mendapatkan izin radar. Lisensi radar ini memberikan kata sandi untuk mengakses sistem perdagangan luar negeri terpadu Brazil atau Siscomex. Siscomex ini adalah sistem dokumentasi perdagangan terintegrasi elektronik yang dirancang oleh pemerintah Brazil untuk mengontrol dan memantau perdagangan luar negeri Brazil. Lisensi radar dapat dibatasi, tidak terbatasi, atau secara tegas tergantung pada jumlah barang yang diimpor. Permohonan lisensi ini harus diserahkan ke otoritas pajak dan jenis lisensi ditentukan setelah meninjau kemampuan keuangan perusahaan. Biaya importer masuk biaya masuk atau II, pajak barang perdagangan dan sirkulasi jasa atau ICMS, dan pajak pertambahan nilai federal Brasil untuk produk yang diproduksi atau IP. Biaya masuk adalah pajak khusus produk federal yang dipungut berdasarkan CIV atau Cost, Insurance, dan Freight. Tarif biasanya bervariasi antara 10% dan 35%. IP adalah pajak yang dikenakan atas produk jadi atau baik asing maupun domestik yang dihasilkan dari semacam proses industri. IP ini tidak dianggap sebagai biaya bagi importir karena nilainya dikreditkan kembali ke importir. Tarif IP berkisar antara 0% dan 15%. ICMS adalah PPN yang dipungut oleh negara bagian dan berlaku untuk peredaran barang yang legal, fisik atau ekonomis, baik yang diimpor maupun tidak. Layanan transportasi dan telekomunikasi. Meskipun importir harus membayar ICMS untuk membersihkan produk melalui bea cukai, ini belum tentu merupakan item biaya bagi importir, karena nilai yang dibayarkan merupakan kredit kepada importir. Tarif ICMS bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Di negara bagian Sao Paulo, tarif bervariasi dari 7 sampai 18%. Industri tertentu mungkin memenuhi syarat untuk pembebasan pajak ICMS. Pajak kecil lainnya yang berlaku untuk impor adalah yang pertama itu PIS impor dan kopi impor adalah kontribusi federal yang dikenakan atas masuknya barang asing ke wilayah Brazil. Yang kedua, biaya pengangkutan untuk pembaruan pedagang kelautan Brazil adalah biaya yang dibebankan untuk mendukung pengembangan kelautan, pedagang, dan konstruksi pengapalan. Untuk investasi, beberapa bagian Brazil memberikan insentif pajak yang terdiri dari pengurangan total atau sebagian ICMS atau atas impor yang meminimalkan biaya pajak operasi perdagangan luar negeri. Yang ketiga, untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi web otoritas pajak Brasil untuk lebih jelasnya. Untuk biaya masuk dan pajak impor. Yang pertama itu ambang biaya cukai atau dari mana tarif itu diperlukan. Tidak ada biaya dan ICMS yang dipungut atas impor yang nilai CIV-nya di bawah 50 US dollar. Yang kedua itu biaya cukai rata-rata atau tidak termasuk produk pertanian, 13,46% yang berada di dalam rata-rata. Untuk negara-negara berkembang, Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut di sini. Yang ketiga, produk memiliki tarif bea cukai yang lebih tinggi. Produk pertanian, minuman keras yang difermentasi, peralatan IT, dan telekomunikasi. Yang keempat, tarif preferensial. Anggota Mercosur atau Mercado Común del Sur di negara Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Bea cukai antar negara anggota secara teoritis dihapuskan pada tahun 1994, tetapi dengan banyak pengecualian menurut rezim adaptasi barang, modal, teknologi informasi, sektor telekomunikasi, mobil, dan sektor gula.
tarif eksternal umum atau CET, Mercosur tidak menyangkut semua produk, hanya 75% dari pos tarif yang mendapatkan manfaat dari satu tarif. Selain itu, ada sejumlah produk sensitif menurut negaranya, sekitar 300 untuk Brasil, yang juga dibebaskan tarif tunggal ini. Yang ke-6, klasifikasi kepabeanan. Brasil menerapkan Mercosur Common Nomenclature atau MCM yang digunakan untuk mematuhi sistem bea cukai yang diselaraskan. Yang ke-7, metode penghitungan tugas. Ad valorem pada nilai CIV barang. Hati-hati, ada sejumlah harga minimum yang diterapkan oleh bea cukai Brasil untuk perhitungan bea masuk. Sebagian besar adalah pajak. Yang ke-9, metode pembayaran bea cukai. Adalah pembayaran impor dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan kontingen dibiayai oleh eksportir atau oleh importir melalui lembaga keuangan di Brasil atau di luar negeri. Metode yang paling sederhana dan paling umum digunakan adalah pembayaran di muka, pengumpulan dokumen kredit, dokumenter, dan rekening terbuka. Dan yang terakhir adalah pajak impor. Tidak termasuk pajak konsumen. Ada 3 pajak yang menyebabkan sebagian besar biaya impor sebagai berikut. Yang satu adalah biaya masuk. Kedua, pajak produk industri atau IP. Yang ketiga adalah pajak barang dagangan dan sirkulasi layanan atau ICMS. Selain pajak ini, beberapa pajak dan biaya yang lebih kecil berlaku untuk impor. PIS impor dan kopi impor adalah kontribusi federal yang dikenakan atas masuknya barang asing ke wilayah Brasil. Freight surcharge for renewal of the Brazilian Merchant Marine atau AFRMM adalah biaya yang dibebankan untuk mendukung pengembangan kelautan, perdagangan, dan konstruksi perkapalan. Oke, ini saja mungkin saya bisa jelaskan. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.